Tuhan Yesus sungguh besar. Dia berikan hidupnya tanggung derita, agar aku menjadi anaknya. Telah ditebus dari kuasa dosa. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus sungguh besar. Dia berikan hidupnya tanggung derita, agar aku menjadi anaknya, yang telah ditebus dari kuasa dosa. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya. Agar ku hidup selama-lamanya. Agar ku hidup selama-lamanya. Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, firman Tuhan saat ini menyapa kita. Injil Yohanes 12 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-28. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang
Membaca, mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, firman Tuhan ini terjadi ketika pada waktu itu sudah dekat perayaan Paskah yang pertama. Sehingga banyak orang-orang dari sekitar Yerusalem, mereka hadir datang ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Suci. Dan melalui kisah ini ternyata di sana ada beberapa orang Yunani yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka menyampaikannya kepada Filipus, lalu Filipus menyampaikannya kepada Andreas. Nah, sahabat-sahabat Yesus menarik, sebab apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang persoalan ini. Sebab kemarin kita baru saja menghayati masa raya Palmarum. Bagaimana ketika Yesus tahu betul apa yang akan terjadi di depan, Yesus tetap maju dan melakukan hal itu. Sama seperti firman Tuhan pada saat ini, dia juga mengatakan bahwa apakah aku kemudian meminta selamat daripada masa-masa saat ini? Yesus mengatakan tidak. Tetapi di ayat yang ke-28 Yesus mengatakan, Bapa, muliakanlah namamu. Dan di ayat-ayat di atasnya, mulai dari ayat 25, Yesus juga mengatakan, barang siapa mau menjadi pelayanku, dia ikut bersamaku. Sebab di mana aku berada, dia pun juga berada. Tuhan juga menggunakan perumpamaan biji gandum, yang jikalau biji itu tidak mati dan jatuh ke tanah, maka tetap biji saja. Tetapi ketika dia jatuh ke tanah dan mati, maka dia akan berbuah banyak. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ini semua kemudian menjadi kriteria. Ini semua kemudian menjadi panggilan juga bagi kita untuk bagaimana kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita kemudian hidup yang berbuah, menghasilkan buah yang manis bagi banyak orang. Tentu saudara-saudara, kita sadar betul bahwa kehidupan kita penuh dengan lika-liku dan juga berbagai-bagai persoalan. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah dalam situasi yang seperti itu, situasi yang kacau kah, situasi yang penuh dengan persoalan kah, situasi yang kemudian kita sendiri juga merasakan duka mungkin, atau situasi yang kita sendiri sedang ada pergumulan yang belum selesai, tetapkah kita memuliakan nama Tuhan? Tetapkah dalam persoalan-persoalan itu kita setia, bahkan menjadi saksi Tuhan dimanapun berada? Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, saya kemudian mengingat buah durian. Saudara-saudara tentu tahu dengan buah durian, bukan? Saudara-saudara, kita akan belajar dari buah durian. Buah durian itu semakin manis, semakin matang ketika kulit luarnya itu semakin tajam. Jadi ketika kita memilih buah durian sebenarnya, maka kita bisa memegangnya. Semakin tajam kulitnya, maka bisa juga dipastikan buah itu semakin matang dan semakin manis. Jadi ketika kita pegang, tajam ini. Kita bisa memastikan bahwa isinya sangat manis. Nah, bagaimana juga dengan kehidupan kita? Mari belajar dari buah durian ini. Mungkin kehidupan kita dipenuhi dengan duri-duri yang tajam. Mungkin kehidupan kita dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan yang macam-macam, bahkan seluruh kehidupan kita mungkin ada banyak pergumulan. Seperti durian tadi. Seluruh permukaan kulitnya tajam semua. Tapi persoalannya, apakah kemudian ketika dibuka di dalamnya rasanya manis, rasanya pulen dan legit? Itu juga berarti undangan, harapan dalam kehidupan kita. Ketika ada persoalan yang begitu tajam, begitu rupa itu, apakah iman kita masih tetap berbuah manis, lembut bagi yang lain? Bahkan saudara-saudara, yang menarik adalah buah durian itu mau ditaruh sejauh apa, harumnya masih bisa tercium oleh banyak orang. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah buah pelayanan kita
buah kehidupan kita juga tercium sampai jauh. Seperti buah durian ini. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, kenapa kita melakukan itu? Semua tujuannya cuma satu. Sebagaimana ayat 28, Yesus mengatakannya, Bapa, muliakanlah namamu. Karena itu, biarlah seluruh pelayanan kita, seluruh kehidupan kita dipakai oleh Allah bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sabda-Mu saat ini. Pada minggu-minggu ini Tuhan, kami menghayati sungguh bagaimana karya dan juga perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bagi setiap umat manusia. Meskipun dengan berbagai tantangan, bahkan penderitaan yang siap akan dihadapi, Yesus tidak gentar, Yesus tidak mundur. Karena kasih Yesus, cintanya Tuhan, jauh lebih besar bagi kami semua orang-orang berdosa. Karena itu Tuhan, berkati kami juga meneladan cinta kasih Yesus yang berkorban luar biasa. Ketika Tuhan tahu tentang apa yang akan terjadi dalam dirinya, Dia tidak menyerah, Dia tetap setia dan terus berbagi kasih dan kehidupan. Karena itu ajarkanlah kami juga Tuhan, mungkin saat ini kami berada dalam pergumulan yang hebat. Mungkin saat ini kami sedang dalam persoalan yang belum selesai. Mungkin kami sedang dalam kedukaan. Karena itu Bapa, kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah kami meneladan Kristus untuk kami tidak diam, tidak berhenti percaya, tetapi tetap setia kepada Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan berkatilah kami tetap berbuah manis. Dan itu semua hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana kasih Allah yang luar biasa bagi kami, mampukanlah kami juga dalam setiap laku kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita menghasilkan buah yang manis. Kita menghasilkan buah yang harum. Sebagaimana durian tadi mungkin sangat tajam. Bahkan semakin tajam, semakin manis buah di dalamnya. Karena itu mari kita juga belajar. Seberapapun persoalan dalam kehidupan kita, jangan menyerah. Percayalah, setialah kepada Tuhan. Dan hasilkanlah buah yang manis dan lembut bagi semua orang. Karena itu tetap semangat, tetap hidup di dalam cinta kasih Allah. Dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.